Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Hikmatul Maula dari Program Studi Akuntansi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Bea Masuk, Pajak dalam Rangka Impor, dan Kebijakan Penurunan Jalur Merah terhadap Penerima Negara. Masuk ke bab 1, ada latar belakang, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki letak yang sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudera. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu Indonesia merupakan daerah perdagangan yang cukup ramai dan berperan aktif dalam perdagangan internasional. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara dengan melakukan impor. Impor yang dilakukan masyarakat Indonesia salah satunya berupa kirim paket yang dikirim dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, atau lebih mudahnya barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Atas masuknya barang impor tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi negara yang secara langsung bertanggung jawab dalam hal pengawasan barang serta membantu memeriksa barang kiriman yang masuk ke dalam daerah pabean. Hal tersebut membuat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran yang penting dalam menyumbang penerimaan negara. Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan reformasi dan modernisasi kepabeanan, di mana sudah diterapkan di beberapa negara seperti Bangladesh, Bolivia, Peru, dan banyak negara lainnya. Salah satunya berupa penurunan custom processing time atau custom clearance. Dengan custom clearance yang semakin singkat, maka perputaran arus barang baik di pelabuhan maupun di bandara akan semakin cepat, sehingga mendukung kelancaran arus logistik nasional. Salah satu kebijakan percepatan custom clearance adalah melakukan penurunan jalur merah terhadap barang impor yang wajib diperiksa fisik oleh kantor pelayanan utama Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priuk. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengimplementasikan manajemen risiko tersebut melalui pembagian jalur importasi menjadi 3 jalur, yaitu jalur hijau, kuning, dan merah. Pembagian ketiga jalur tersebut didasarkan atas tingkat risiko dari importir dan barang yang diimpor, di mana jalur hijau merupakan proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang dengan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik, namun tetap dilakukan pemeriksaan dokumen setelah penerbitan SPPB. Selanjutnya jalur kuning. Jalur kuning merupakan proses pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Sama halnya dengan jalur hijau, tetapi adanya kekurangan dokumen dalam pemberitahuan pabean dan dokumen pendukung lainnya sehingga masuk ke jalur kuning. Nah, untuk di jalur merah ini merupakan proses pengeluaran barang dengan dilakukannya pemeriksaan fisik sebelum dikeluarkannya SPPB. Kenapa sih masuk ke jalur merah? Karena adanya tingkat resiko dari importir itu tersebut atau barang yang diimpor. Proses custom clearance pada jalur merah adalah proses yang memakan waktu paling lama karena pemeriksaan dilakukan secara keseluruhan oleh petugas bea dan cukai. Dengan adanya kebijakan penurunan jalur merah, kegiatan importasi berubah menjadi jalur kuning yang sebelumnya masuk ke jalur merah. Menyusul dengan adanya kebijakan penurunan tingkat resiko barang impor tersebut di pelabuhan. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, pemeriksaan dilakukan hanya dengan pemeriksaan dokumen saja, tanpa dilakukan pemeriksaan fisik. Yang sebelumnya sekitar 20% volume barang impor yang masuk ke pelabuhan Tanjung Priuk teridentifikasi sebagai jalur merah dan wajib ditangani. Dengan adanya perubahan dalam kebijakan ini, peneliti ingin mengetahui apakah ada perubahan dalam penerimaan negara dengan ditetapkannya kebijakan ini. Peneliti merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah bea masuk berpengaruh terhadap penerimaan negara? Yang kedua, apakah pajak dalam rangka impor berpengaruh terhadap penerimaan negara? Dan yang ketiga, apakah dengan adanya kebijakan penurunan jalur merah ini berpengaruh terhadap penerimaan negara? Tujuan dengan adanya penelitian ini, peneliti ingin mengetahui dan menguji kembali berapa besar pengaruh dari penerimaan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan menambahkan variabel baru dari peneliti sebelumnya, yaitu kebijakan penurunan jalur merah. Apakah ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap penerimaan negara? Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat memperkuat hasil peneliti sebelumnya, di mana peneliti menambahkan variabel baru yang menjadi dasar kajian yang berkaitan dengan penerimaan negara, dan hasilnya juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, pembaca, dan peneliti selanjutnya. Masuk ke bab 2. Ada 7 tinjauan pustaka. Yang pertama ada impor, bea masuk, pajak dalam rangka impor, jalur merah, pajak penambahan nilai atau PPN, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, dan pajak penghasilan pasal 22 atau PPh 22. Penelitian ini mengacu kepada 4 penelitian sebelumnya untuk menjadi dasar dalam penelitian ini.
Kerangka pemikiran. Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran yang menunjukkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan negara dari sektor impor. Yang pertama ada bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan kebijakan penurunan jalur merah apakah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara? Pengembangan hipotesis. Yang pertama ada bea masuk. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari, Hidayat, dan Setiawan pada 2016 menyatakan bahwa variabel bea masuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan negara. Hal tersebut diperoleh dari nilai signifikasi lebih kecil dari derajat kepercayaan. Hal tersebut juga mendukung penelitian Ariana pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa bea masuk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara, sehingga dapat dirumuskan hipotesis H1 bea masuk berpengaruh positif terhadap penerimaan negara. Selanjutnya pajak dalam rangka impor. Berdasarkan pengujian Sari, Hidayat, dan Setiawan pada 2016, variabel pajak dalam rangka impor menunjukkan hasil signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan. Namun hasilnya masih menunjukkan pajak dalam rangka impor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara. Penelitian ini juga mendukung penelitian Purnama pada 2012 yang menyatakan bahwa pajak dalam rangka impor merupakan pajak perdagangan internasional yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan negara, sehingga dapat dirumuskan hipotesisnya menjadi H2, pajak dalam rangka impor berpengaruh positif terhadap penerimaan negara. Pengembangan hipotesis. Selanjutnya kebijakan penurunan jalur merah. Penurunan persentase jalur merah ini adalah potensi hilangnya penerimaan negara di bidang kepabeanan. Dengan adanya kebijakan diturunkannya persentase jalur merah yang berakibat pada penurunan penerbitan surat penetapan tarif nilai pabean atau SPTNP yang menyebabkan tambah bayar dan pengenaan denda bagi importir. Hal ini berarti ketika penurunan persentase jalur merah, maka pengenaan denda dan tambah bayar atas pemeriksaan fisik kepada importir juga ikut menurun. Menurut PIB yang dikenakan jalur merah berakibat SPTNP, dan menurut hasil penelitian Nur Hidayati dan Cahyani pada 2020, dengan adanya kebijakan penurunan jalur merah berpengaruh negatif terhadap penerimaan negara. Jadi dapat disimpulkan, H3-nya, kebijakan penurunan jalur merah berpengaruh negatif terhadap penerimaan negara. Masuk ke bab 3, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Utama KPU Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priuk. Peneliti memilih DJBC Tanjung Priuk sebagai studi kasus dikarenakan DJBC Tanjung Priuk merupakan kantor pelayanan utama terbesar yang dimiliki DJBC. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan runtutan waktu periode tahun 2015 sampai 2019. Pemilihan tahun yang relatif lebih baru diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang lebih relevan untuk memahami kondisi aktual penerimaan negara dari sektor impor di Indonesia. Jenis dan sumber data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory research dengan pendekatan kumulatif, di mana peneliti ini juga menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan menggunakan 4 asumsi klasik. Dalam penelitian ini juga menguji hipotesis, uji hipotesis koefisiensi, dan uji statistik F. Teknik analisis data. Di yang pertama menggunakan analisis regresi linear berganda, di mana dapat digunakan untuk mencari dan mengetahui besarnya hubungan secara linear antara variabel independen X1 sampai X3 dengan variabel dependen Y. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas mempunyai tujuan untuk mengetahui variabel masing-masing hasil yang berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji ini memiliki tujuan untuk menguji perbedaan varians model regresi dari residu dari suatu pengamatan menurut Imam Ghazali pada 2013. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Dalam penelitian Singgih Santoso 2012, dalam tujuan uji korelasi adalah untuk mengetahui atau melihat apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi atau tidak. Selanjutnya ada uji multikolinearitas.
bertujuan untuk menguji model regresi apakah terdapat korelasi antara variabel-variabel atau tidak. Seharusnya pada model regresi tidak terjadi korelasi antara variabel independen menurut Imam Ghazali pada penelitian 2013. Nah, jika terjadi korelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji koefisiensi determinasi menurut AJJ dalam penelitian Malvin 2017, uji koefisiensi determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisiensi determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Selanjutnya ada uji statistik F. Uji statistik F digunakan untuk menguji variabel independen secara bersama-sama. Berikut daftar pustaka yang mendukung penelitian ini. Saya Lia Hikmatul Maula dari program studi akuntansi Universitas Islam 45. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pengutipan atau banyak kesalahan di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.